صلوا على النبي محمد. سبحان الله. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد، صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, anak-anak ngaji, santri dan santrinya yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya dan memang tidak pernah akan bosan, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur, memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sering disampaikan kepada kita Bapak Ibu, salah satu nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan terhadap seorang hamba adalah nikmat bisa mengamalkan agama, bisa sholat, bisa nutup aurat, nanti Ramadan bisa puasa, bisa zakat, bisa duduk dalam majelis sholawat, bisa berbuat baik. Ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nikmat yang lain Bapak Ibu habis. Nikmat yang lain itu akan ada ujungnya. Begitu kita wafat, tidak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikmat mengamalkan agama ini, sholat, puasa, zakat, buat baik, bantu orang lain, duduk dalam majelis, ini kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita di malam hari ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat, berangkaikan salam kita hadiahkan ke hariban junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin.
Diam nak. Bang Sahrian, Bang Amar. Duduk situ bang. Nanti yang ribut dicatat sama. Saat tandanya nggak dikasih roti. Catat kami. Nanti lapor kemari. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah. Besok Bapak Ibu adalah tanggal 22 Desember. Betul? Benar? Iya. Di negara Republik Indonesia ini tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Nah, bagaimana ulama-ulama kita menyikapinya? Bagaimana fatwa ulama-ulama kita tentang memperingati Hari Ibu? Orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah. Sebetulnya dalam Islam itu nggak ada hari Ibu. Kenapa? Karena berbakti kepada ibu, kepada orang tua itu tidak menunggu tanggal 22 Desember. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu itu setiap saat, setiap waktu. Betul? Ngasih hadiah sama orang tua, sama ayah, sama ibu, nggak mesti nunggu tanggal 22 Desember. Ada rezeki, kasih hadiah sama orang tua. Makanya mohon maaf orang tua kami, dalam fikih Bapak Ibu, orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, kita nggak boleh memberikan zakat kepadanya. Saya ulangi, orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, kita nggak boleh berikan zakat kepadanya. Contoh, bapak wajib menafkahi istri dan anaknya, maka bapak nggak boleh berikan zakat sama istrinya atau sama anaknya. Istriku, inilah zakat abang aku berikan kepada lu, sama istriku zakat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai anakku, buah hatiku, belahan jantungku, arjunaku, inilah zakat ayah untukmu. Zakat kok untuk anak? Nggak boleh. Kenapa? Istri dan anak itu orang yang wajib kita berikan nafkah. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Dan ingat orang-orang tua kami, kewajiban nafkah itu ada dari usul ke furu'. Usul itu orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sebaliknya, furu' wajib memberikan nafkah kepada usulnya. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu, orang tuanya nggak bisa bekerja lagi, maka yang wajib nanggung nafkah orang tuanya adalah anaknya. Ingat tuh orang tua kami, jangan kita asik nikmati harta orang tua, nggak kita pedulikan, nggak kita perhatikan. Kalau orang tua kita tidak sanggup nyari nafkah lagi,
Karena sudah tua, ada uzurnya, maka kewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Makanya ibu bapak kalau punya orang tua yang sudah renta, nggak sanggup lagi kerja, janganlah kasih zakat sama ibunya. Mak iki zakat dulu, mak. Sama mak kok zakat? Ya ini ayah zakatku. Jangan sama ayah janganlah zakat, sama ibunya janganlah zakat, sama ibu sama itu sama ayah itu hadiah. Zakat adalah harta sisa kita, bersihkan harta kita. Masa berikan sama orang tua? Berilah kepada orang tua yang terbaik. Siap Bapak Ibu insyaallah. Jadi nggak boleh dalam fikih, nggak boleh berikan zakat kepada orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Makanya kalau sama orang tua itu babnya hadiah. Ini hadiah ini mah ada rezeki mah ya, ini hadiah, nggak boleh berikan zakat tadi dia. Nah orang-orang tua kami boleh katakan. Ada sebahagian ulama kita di Indonesia ini tidak memperbolehkan peringatan Hari Ibu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat di media sosial. Kenapa? Karena ada sebahagian daerah, sebagian negara, Bapak Ibu, itu asal usul Hari Ibu itu sebabnya karena di sana di negara-negara luar sana itu banyak orang tua yang sudah tua itu diletakkan di panti jompo. Ya Allah, anaknya kaya, banyak uangnya, tapi nggak sempat ngurusi orang tuanya, sehingga orang tuanya diletakkan di panti jompo. Sibuk kerja, sibuk usaha, nggak sempat nengok orang tuanya. Maka orang-orang tuanya di panti jompo itu protes sama pemerintah, buatlah hari agar anak kami jenguk kami rindu juga sama anak kami. Itulah orang tua itu. Kalau anak nggak rindu, orang tua tetap rindu. Akhirnya diberikanlah 1 tahun sekali untuk jenguk ibunya. Itulah yang disebut dengan Hari Ibu. Kalau begini nggak boleh hadiah. Jadi nggak pernah ngasih hadiah cuma Hari Ibu aja. Nggak pernah buat baik cuma Hari Ibu saja. Model yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh ulama kita. Tapi di Indonesia beda orang-orang tua kami. Hari Ibu di Indonesia bukan itu sebabnya. Kita boleh lembaran sejarah. Kenapa kok tanggal 22 Desember dijadikan sebagai Hari Ibu? Dulu di tanggal 22 Desember tahun 1928 diadakan kongres pertama wanita di Yogyakarta. Tahu jadinya? Tinggal ini anak-anakku. Sejarah ini. Tanggal 22 sampai 25 Desember diadakan kongres perempuan pertama di Yogyakarta. Nah, karena kongres pertama tanggal 22 Desember oleh Presiden Soekarno, dijadikanlah 22 Desember ini sebagai Hari Ibu. Jadi dasarnya itu orang-orang tua kami. Kalau itu kita hari-hari buat baik sama orang tua, hari-hari buat baik sama ayah, hari-hari buat baik sama ibu. Di tanggal 22 kita ngasih hadiah boleh, karena memang tiap hari kita doakan. Bahkan saya sering sampaikan orang tua kami dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kita kita sebagai anak wajib doakan orang tua kita
minimal 1 hari 1 malam 5 kali. Minimal. Paling sedikit. Kalau ada anak yang tidak mendoakan orang tuanya kurang dari 5 kali 1 hari 1 malam, kata Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, itu termasuk anak yang durhaka. Coba tepuk dada, tanya hatimu, ada nggak doakan 5 kali? Ada, Bu? Alhamdulillah. Pak, ada, Pak? Alhamdulillah. Minimal 5 kali. Kita tiap hari buat baik. Asal ada rezeki, ngasih, pulang dari mana-mana, ngasih hadiah sama orang tua. Tanggal 22 ini kita ngasih hadiah, boleh. Hukumnya tidak diharamkan, hadirin yang mulia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar menukil satu ucapan sahabat. Sahabat ini orang-orang tua kami yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian berjumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Saya ulangi. Yang disebut sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, matinya dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Itu disebut dengan sahabat. Kalau orang hidup di zaman Nabi tapi nggak jumpa dengan Nabi, walaupun beriman dengan Nabi, tidak disebut sebagai sahabat. Makanya Uwais Al-Qarni yang sering kita dengar kisahnya, itu hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat. Tapi siapa? Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Orang yang jumpa dengan sahabat, nggak jumpa dengan Nabi, namanya tabi'in. Uwais Al-Qarni walaupun hidup di zaman Nabi tidak sahabat, karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah sahabat, Bapak Ibu, seluruhnya 124.000. Berapa tadi, Nak? Jumlah sahabat 124.000. Tapi yang dimakamkan di Mekah dan di Madinah hanya 10.000. Sekali lagi. Jumlah sahabat seluruhnya 124.000. Tapi yang makamnya di Mekah dan Madinah hanya 10.000. Berarti berapa sih itu? Berapa sih? 114.000 makam sahabat tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Ada yang di Cina. Siapa itu? Di Cina? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang di Baru Sumatera Utara, Syekh Rukunuddin dan Syekh Mahmud. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabatnya yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir adalah Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, salasu ayatin nazalat makrunatan bi salasin. Di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat
yang Allah turunkan beriringan, yang Allah turunkan bersamaan, mesti dua-duanya diamalkan. Kalau salah satunya diamalkan, yang lain tidak, yang diamalkan tidak akan diterima Allah. Jadi mesti dua-duanya Bapak Ibu. 3 ayat ini kata beliau diturunkan Allah bersamaan, berarti harus dua-duanya diamalkan. Kalau yang satu diamalkan, yang satu tidak, nanti yang diamalkan pun tidak diterima Allah. Mana ayatnya? Perhatikan. Yang pertama ayatnya, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti dua-duanya orang-orang tua kami. Kita taat kepada Allah dan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kalau ada orang sama Allah taat, sama Allah patuh, ibadahnya luar biasa, mentauhidkan Allah, tapi kepada Nabi dia nggak taat, kepada Rasul dia nggak taat, nggak mau jalankan sunnah Nabi, nggak cinta dengan Nabi, nggak suka selawat kepada Nabi, kemudian nggak suka dulu dalam majelis selawat kepada Nabi. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas, ketaatannya kepada Allah tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, sama Nabi taat, sama Nabi patuh, cinta kepada Nabi, tapi sama Allah nggak patuh, perintah Allah tidak dilaksanakan, maka ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti dua-duanya, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, orang-orang tua kami, ayatnya, Anis aqimus salata wa atuz zakata. Sekali lagi ayatnya, kata beliau, aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat, kemudian bayarlah zakat. Ini mesti dua-duanya diamalkan. Kita berusaha, berupaya sekuat tenaga, kita jaga perintah sholat. Kemudian setelah kita jaga perintah sholat, zakat yang wajib dikeluarkan. Ingat orang-orang tua kami, kalau ada kemauan pasti ada 1000 jalan. Kalau ada kemauan ada 1000 jalan. Kalau ada niat kita jaga perintah Allah, pasti dimudahkan Allah. Alhamdulillah, waktu rombongan kita ke Barus, itu perjalanan dimudahkan Allah. Karena kita memang niat mau jaga amal. Kalau orang niat jaga amal, pasti dibantu Allah. Cuma kalau nggak ada kemauan, memang ada 1000 alasan. Wah iya, repot, nggak enak masjid, wudhu nggak iso. Kalau memang nggak ada kemauan, ada 1000 alasan. Kalau ada kemauan, ada 1000 jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam Islam ini mudah Bapak Ibu. Kita nggak bisa sholat berdiri, tapi Bapak Ibu, kalau sholat wajib ya, sholat fardu yang 5 waktu, kalau kita masih sanggup berdiri nggak boleh duduk Bapak Ibu. Karena salah satu rukun sholat fardu itu adalah berdiri bagi yang
Mampu. Kalau sholat fardu 5 waktu kita sanggup berdiri, nggak boleh duduk. Kecuali kalau sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat tasbih, kita sanggup berdiri, duduk boleh kalau untuk sholat sunnah. Cuma kalau kita duduk pahalanya berkurang. Tapi kalau kita sholat fardu, sholat wajib, kalau sanggup berdiri nggak boleh duduk. Kecuali kalau ada uzur, ada sakit, baru boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Nggak sanggup duduk, boleh berbaring. Kayak mayit dibaringkan di kubur tuh, Bapak Ibu, miring arah ke kanan, wajah kita menghadap ke kiblat. Kalau kiblat sana, kita miring, dimiringkan. Jadi urutannya begitu. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, miring. Seperti mayit di kuburan, wajah menghadap ke kiblat. Nggak bisa juga miring, boleh terlentang. Kalau terlentang Bapak Ibu, terlentang sholatnya, mohon maaf, jangan kepalanya yang ada kiblat. Ini kan tidur terlentang, kiblat arah sana, jangan gini. Mungkin mau sebayang, arahnya kiblat, kepalanya pula diarahkan ke sana. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau ditegakkan orang tadi yang tidur tadi, bukan ngadap kiblat tapi membelakangi kiblat. Kalau orang sholat terlentang, itu kakinya yang menghadap kiblat. Jadi sikil yang arorono, kepalanya diganjel sama bantal, biar mukanya ini menghadap ke kiblat. Gitu caranya. Jadi kalau diberdirikan, dia menghadap ke kiblat. Nah, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kalau nggak bisa bergerak pakai isyarat boleh. Bahkan bu, saya ingatkan, kalau suatu saat kita sakit, wudhu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa, debu nggak ada, atau badan sudah bernajis, jangan nggak sholat, tetap wajib sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, atau sholat menghormati waktu. Enggak tuh Bapak Ibu, kita mau wudhu air nggak ada, mau tayamum debu nggak ada, kita sakit, badan di mana-mana ada jarum infus, mohon maaf, kencing dari keteter bernajis, cuman tetap wajib sholat. Maka ibu-ibu kalau kita nengok saudara kita sakit, ingatkan, sholat pak, walah pak ya lo supaya nggak iso, nggak pala wudhu iso. Loh, kepiye caranya? Nah, tayamum nggak bisa, pokoknya sholat. Nama sholatnya sholat menghormati waktu. Jadi kepiye? Usolli fardhu zuhri, sengaja aku sholat fardu zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada menghormati waktunya. Sebisanya gimana? Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tidur, dibaca pakai isyarat sama. Rukuknya pakai isyarat, sujudnya pakai isyarat. Nah, setelah sholat, Bapak Ibu dicatat. 1, sholat yang hormati waktunya. Nanti sholat lagi catat. 2, 3, 4. Seandainya nanti sembuh, Allah berikan kesembuhan, sholat menghormati waktu tadi wajib wajib diganti. Tapi kalau orangnya meninggal dunia, tidak terhitung orang yang meninggalkan sholat. Bagaimanalah Bapak Ibu kita dapat rahmatnya Allah, berjumpa dengan Allah, kita dalam keadaan dosa besar. Makanya kalau safar Bapak Ibu, janganlah nggak sholat orang-orang tua kami. Bahaya lupa, repot. Sempat terjadi apa-apa di perjalanan, masuk jurang mobil kita, tabrakan kita, mati di tempat kita. Bukan masalah matinya, bukan masalah wafatnya, di mana-mana pun matinya kita, di mana pun wafat, di atas tempat tidur pun
wafat kita, di rumah pun bisa mati kita. Bukan cuma di perjalanan. Yang jadi masalah, waktu perjalanan kita nggak sholat. Sebab wafat kita berarti kita wafat dalam melaksanakan dosa kepada Allah. Kita meninggalkan perintah Allah. Bagaimanalah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan Bapak Ibu doa sama Allah. Ya Allah, bukakan hatiku. Kayak manapun masalahmu, masalah apapun, memang hidup memang begitu. Allah kasih ujian, memang iya, nggak ada orang yang tenang. Ada aja masalah diberikan Allah. Tapi apapun masalah kita, apapun problem kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Saya dulu waktu pas ngantri di Darussalam pernah mendatangi satu orang ulama. Beliau cerita kepada kami, beliau alumni Temburu, Al-Fatah Temburu. Jadi waktu itu masih hidup Gusron Ki Haji Hujairon, masih hidup. Beliau cerita, jadi Ustaz saya menikah 2 tahun belum punya anak. Kata beliau, jadi waktu pas pulang ke Jawa mau sowan lah sama Kiai sambil minta doa gitu. Minta doa ya Kiai, doakan saya biar cepat punya anak, begitu kata beliau. Cuma sebelum ngomong Kiainya udah ngerti duluan. Sebelum ngomong Gusron itu Bapak Ibu Kiai Hujairon wafatnya di bulan suci Ramadan ketika buka puasa di masjid. Ya Allah, indahnya. Lagi buka puasa Ramadan, kemudian di masjid wafatnya. Indahnya kematian yang dicemburui orang-orang. Udah mau pulang ke rumah, rupanya dikirim bukaan. Ini udah mau dari masjid nih mau pulang lah. Mau buka puasa pulang. Rupanya begitu keluar masjid, udah diantar bukaan dari rumah. Nggak jadi pulang lah, udah diantar kok. Begitu sampai diletakkan di kamar masjid, buka sama orang-orang di masjid, begitu satu suap, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, indah mati yang dicemburi. Karena orang-orang itu kan yang dipandang Allah itu akhir, bukan awal. Akhirnya finishnya itu hidup kita bagaimana, baik atau buruk. Makanya ulama-ulama dulu banyak nangis. Ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan baik. Karena kita nggak tahu hidayah itu milik Allah. Satu detik orang baik bisa jadi jahat sama Allah, kan? Dicabut hidayah sama Allah, orang baik bisa jadi jahat. Dan kalau Allah mau satu detik orang jahat bisa berubah menjadi baik. Hidayahnya milik Allah. Makanya kalau kita doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah dari kami. Setelah kami tahu sholat, tahu ibadah, tahu sholat, jangan kau cabut sampai kami wafat, ya Allah. Karena kalau Allah mau dicabut gampang. Maka saya sampaikan kepada anak-anak, kalau dikasih nikmat sama Allah itu disyukuri. Iya. Jangan macam-macam sama Allah. Kalau Allah marah, dicabut hidayah, selesai gitu. Di kitab Majalis Saniyah Bapak Ibu, ada namanya Syekh Barsiso. Syekh Barsiso, seorang syekh ahli ibadah, sampai muridnya jalan di atas air bisa. Itu muridnya itu kayak mana gurunya? Syekh Barsiso. Ibadahnya hebat, tapi bukan matinya dalam keadaan kafir. Ngerinya ini, matinya tidak beriman kepada Allah, dicabut hidayah oleh Allah. Maka kita jangan macam-macam, cukup satu macam aja. Udah, kan saya sering bilang kalau udah umur kita udah 40 tahun ke atas, udah lah. Mau ngapain lagi, Bu? Pak, udah 40 tahun ke atas mau ngapain lagi lah? Ya Allah, jemur baju udah kering, ibarat waktu udah asar. Sebentar lagi maghrib, jemur baju udah kering, mau ngapain lagi lah? Ya udahlah, persiapan sholat dijaga, ada majelis kita duduk berbuat baik.
sedekah semampu kita, mampu banyak, mampu sedikit. Kan ada orang, aku sedekah sedikit malu. Loh. Jangan malu sedekah dengan sedikit, karena tidak memberi jauh lebih sedikit. Kayak pesantren, gori malu. Loh, kok gori malu pesantren itu apapun mau. Wah, itu kan daun kelapa ini nggak bisa disayur, kami makan. Iya, pesantren jangan khawatir, banyak habis, sedikit cukup. Jangan malu. Siti aku malu aku. Loh. Tidak memberi itu jauh lebih sedikit. Pokoknya kita buat baik, udahlah. Saatnya kita banyak persiapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah cabut hidayah ya Allah dari diri kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah istiqomah ya Allah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Karena apa Bang? Dalam hadis dijelaskan, seseorang itu dimatikan, diwafatkan menurut kebiasaannya. Coba tepuk dada, tanya hati. Paling banyak waktu kita gunakan untuk apa? Kemungkinan besar kita wafat waktu itu. Kita wafat dalam keadaan itu. Kalau hari-hari buat baik, hari-hari taat, kemungkinan besar Bapak Ibu wafatnya ketika taat. Tadi kiujuran Gus Ros, wafatnya ketika buka puasa di masjid. Ya Allah ya Rabbi. Itu Bapak Ibu, ya Allah. Waktu Ustaz tadi datang sama kiujuran, mau minta doa, apa kata beliau? Nah, kadang-kadang Allah kasih masalah sama kita itu, biar kita semakin dekat kepada Allah. Kata beliau gitu. Kadang-kadang Allah berikan ujian, Allah berikan masalah, biar kita tuh semakin dekat sama Allah. Kalau nggak ada masalah, gitu aja hari-hari. Coba kalau ada masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ya Allah itu Allah senang kali nengoknya. Allah paling senang nengok hamba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma jangan pas ada masalah aja lah. Kalau masalah lali meneh. Ya Allah, ya Allah, itu Allah paling senang. Jadi dibuat kita masalah oleh Allah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang itu diwafatkan menurut kebiasaannya. Insyaallah lagi majelis ini mati. Cuma janganlah sekarang. Minggu depan ada pula yang mati pula di sini. Enggak begitu. Mintanya lagi pas ibadah. Ya. Bahkan orang-orang tua kami bukan pas ibadah aja, mau ibadah pun baik, mau setelah ibadah pun bagus. Kita mau ibadah, ada orang wafat di kamar mandi jatuh, itu nggak buruk. Kenapa? Dia ke kamar mandi mau sholat, bagus. Mau ibadah, sedang ibadah atau setelah ibadah. Dan mati di masjid, tengok dulu matinya. Mati di masjid, lupa tengok CCTV, mau bongkar kota infak rupanya. Astagfirullahaladzim. Itu buruk juga. Jadi bukan berarti pas sholat mau ibadah, sedang ibadah atau setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lanjutan hadis ini. Orang akan dibangkitkan di hari kiamat menurut keadaan matinya. Ini yang kita ngeri. Cemana wafat kita nanti Bapak Ibu? Cemana mati kita nanti? Dalam keadaan itulah kita dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau matinya baik, dikelompokkan beserta orang-orang yang baik. Tapi kalau matinya buruk, dikelompokkan beserta orang-orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun zakat kita, ibadah kita harus diawali dengan sholat Bapak Ibu. Sholat dijaga, kemudian zakat kita tunaikan. Kalau kita laksanakan dua-dua, insya Allah akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ayatnya. Anishkurli wali walidayk.
Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Dua-duanya mesti kita laksanakan. Karena ayat ini diturunkan Allah bersamaan. Berarti ada maknanya. Maknanya apa? Wajib dilaksanakan kedua-duanya. Kita taat kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya kata beliau, ada orang sama Allah tuh taat, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya banyak, haji, umrah, tapi sama orang tuanya durhaka. Dia tidak, ketaatannya kepada Allah tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya orang tua. Maka ingat orang tua, khusus untuk kita yang masih punya ibu, masih punya ayah. Lihat 5 air yang sudah dikeluarkan ibu kita untuk kita. 5 air yang sudah dikeluarkan oleh ibu kita untuk kita. Dan sampai kiamat tidak akan terganti. Yang pertama air ketuban, itu sudah keluar untuk kita waktu kita lahir. Yang kedua air bercampur darah ketika lahir. Kita lahir air bercampur darah. Dua. Yang ketiga air susunya, itu yang sudah kita minum itu. Jadi darah daging kita. Yang ketiga air keringatnya membersihkan kita. Kemudian yang keempat, yang kelima air matanya. Tiap malam doakan kita. Makanya orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, mari bagi kita yang masih punya orang tua, masih hidup, mumpung masih hidup, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun kadang-kadangnya begitu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami balik kejadian seperti awal lagi, sifatnya kayak anak-anak lagi. Iya. Yang mudah marahlah, mudah tersinggunglah, yang begini. Rumusnya Bapak Ibu, langkah pertama diam. Itu ya. Langkah kedua diam. Langkah ketiga diam. Langkah keempat diam. Langkah kelima diam. Insya Allah surga orang-orang tua kami. Ya, orang-orang tua kami dengan Allah. Kalau kita buat baik sama orang tua kita, nanti anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Kalau kita buat baik sama orang tua, nanti anak-anak kita berbuat baik sama kita. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Bapak Ibu, ada satu kisah. Di sebuah pasar ada anak nampar bapaknya. Ditampar bapaknya. Orang-orang kumpul mau ditangkap anaknya tadi. Apa kata bapaknya? Udah biarkan aja. Kok dibiarkan? Ya, dulu di tempat ini juga aku pernah nampar bapak. Di hati orang tua. Di tempat ini juga aku dulu pernah nampar bapak. Sekarang aku ditampar sama anak. Kalau kita buat baik, insya Allah nanti anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita karunia anak-anak yang solihin, solihat, keturunan solihin, solihat, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ibu-ibu, mohon maaf ini bapak-bapak, ada pantun ini bu, nah, khusus untuk ibu-ibu ini. Terus untuk mama saya yang pribadi dan mertua saya, nah, loyang cetak kue bulu, cakep gitu lah gua kamu, udah larangnya udah payah ini. Loyang cetak kue bolu, cantik sungguh berbentuk bunga, sungguh besar jasamu wahai ibu, di bawah telapak kakimu ada surga. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang solehah sehingga menjadikan anak-anaknya solihin solihat, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kegelapan kekurangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa dulu bu, jangan pulang dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكنه من في السرائر قد دعا لمليء صفوة ربنا وحدانا. وامتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجاء للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا. والمحسنين والأواجر ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطلبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجعناك فهدك صغلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانزل إلينا واسقنا وتسلهنا واشفي وعافي العاجل مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلها عقبانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت ريح الصبا أغزانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.